Ini pemanggilan ini tentu jadi kebanggaan buat para pemain sih. Mereka dipanggil lagi ke timnas walaupun nanti skuad final. Panggil ya itu tadi, benar kata Febi, hak prerogatif pelatih. Mungkin aja kita tidak melihat sesuatu yang dilihat John Hertman di lapangan latihan terhadap Sananta gitu. John Hertman selaku pelatih timnas Indonesia telah memanggil 44 pemain sebagai persiapan skuad Garuda menghadapi Oman dan juga Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Ini jumlah yang sebenarnya sangat banyak ketimbang pelatih-pelatih sebelumnya. Tapi ini merupakan cara dari John Hertman dalam menyeleksi siapa saja yang nantinya akan diandalkan sebagai pemain timnas Indonesia di laga yang akan digelar di SUGBK pada tanggal 5 dan juga 9 Juni 2026. Sebelum membahas lebih jauh juga, kita nantinya nggak cuma membahas timnas Indonesia, kita nanti juga akan membahas soal preview final Liga Champions antara Arsenal versus Paris Saint-Germain. Nah, tapi kita lebih dulu membahas soal timnas Indonesia di podcast Kick-Off Okezone bersama dua jurnalis Okezone, ada Febi Novalius dan juga Bang Wikanto Arumudoyo. Ya, sehat-sehat. Sehat, Bur. Sehat. Tadi kan gue ada sebagai prolog, gue tadi udah ngebahas soal John Hertman yang memanggil 44 pemain ya. Dari 44 pemain yang dipanggil, ada pemain yang menurut lo mengejutkan nggak dia bisa masuk ke skuad timnas Indonesia? Kalau gue yang mengejutkan adalah Muhammad Riyandi, karena timnya kan degradasi ya, Persis Solo. Jadi itu agak sebuah kejutan, walaupun juga ada di situ nama Wahyu Prasetyo yang menjadi backnya Dewa United kalau nggak salah. Betul. Walaupun dia juga minim menit bermain di musim ini. Jadi ada dua nama yang buat gue tuh mengejutkan. Kalau yang lain sih ya oke lah, memang layak, termasuk Brian Fatari yang juga di Dewa United yang dia juga jadi back utama ya. Back andalan bersama Nick Kuipers gitu. Jadi yang lain sih oke lah, tapi dua nama itu ya, Wahyu Prasetyo dan Muhammad Riyandi, mohon maaf ya. Walaupun Riyandi dan Wahyu Prasetyo sempat jadi andalan di era Sintayong. Iya, betul. Kita ingat ketika di kualifikasi Piala Asia 2023 kan Riyandi waktu itu main di babak playoff 2 kali melawan Taiwan ya. Walaupun setelah itu kan posisinya digeser Ronaldinho. Kalau Wahyu Pras kan juga beberapa kali main di kualifikasi Piala Dunia kan, bahkan lawan cadangannya Asnawi ya. Asnawi, dia bisa main full back kanan, di back tengah. Cuma memang kalau dibandingin nama-nama lain, ya saat ini memang mungkin belum pas buat masuk timnas. Kalau gimana Pak? Kalau gue lihat sih emang yang skuad yang dipanggil ini senangnya tuh banyak pemain-pemain muda sih Bur. Di situ ada Buffon, ada Excelnya Persija, ada Raihan Hanan ya, di situ juga masuk ya. Juga masuk. Iya, ada Rizky Eka juga. Rivaldo. Ada Rivaldo di situ. Donitri yang pasti kan. Ada Arkan Fikri juga di situ dipanggil lagi kan. Ya ini skuad yang belum tentu nanti semuanya bakalan dibawa pas lagi FIFA Matchday lawan Oman kan. Paling cuma 23 sampai 25 lah ya maksimal. Ya ini pemanggilan ini tentu jadi kebanggaan buat para pemain sih. Mereka dipanggil lagi ke timnas walaupun nanti skuad finalnya belum tentu masuk. Yang jelas mereka diapresiasi sih sama timnas kalau ternyata performa mereka tuh bagus-bagus. Cuman yang kata Arung kok ada pemain-pemain yang dalam tanda kutip belum performanya yang nggak maksimal kayak Wahyu Pras. Nggak jadi pemain inti di Dewa United tapi kok bisa dipanggil. Misalnya ada juga kayak Komang, kok malah jadi pemain inti. Komang Teguh cetak gol banyak di Borneo tapi kok nggak dipanggil. Nah itu ya Teja juga clean sheet-nya juga banyak tapi nggak dipanggil juga. 18 ya. Kembali lagi sih itu ke hak prerogatifnya pelatih. Terus ya dia pasti ada pertimbangan sana sini untuk nggak panggil pemain itu. Cuman ya gue lihat sih ini pemain-pemain yang udah langganan timnas sih, walaupun dia di timnas junior sekarang udah mulai main di timnas senior nih. Ada Buffon, jadi semoga aja pemain-pemain muda ini bisa dibawa sih nanti buat main di senior sih buat lawan Oman nanti sih. Ini dari daftar 44 pemain nama Ramadhan Sananta kembali masuk nih. Kita ingat banget ketika melawan Bulgaria dan juga St. Kitts and Nevis di FIFA Series, sosok Sananta jadi sorotan ya, karena ya kalau kita melihat secara ya kasat mata gitu, kayak badan berat banget kan. Beberapa kali dia duel kalah, bahkan dalam posisi terbuka dia coba ngesut dan akhirnya tendangannya nggak jelas gitu. Tapi sebenarnya Sananta ini kembali dipanggil karena memang nggak ada opsi lain di lini depan atau seperti apa sih?
Mungkin ini ya, mungkin John Herdman masih percaya sama Ramadan Sananta. Mungkin dia pernah melihat di sesi latihan Sananta mainnya bagus banget nih, bisa menjalankan skema dia dengan baik. Jadi masih dipanggil ya, itu tadi benar kata Feby, hak prerogatif pelatih. Mungkin aja kita tidak melihat sesuatu yang dilihat John Herdman di lapangan latihan terhadap Sananta gitu kan. Bisa aja mungkin John Herdman seneng nih Sananta menjalankan instruksinya, misalnya oper bolanya cepat, ke kanan terus, atau lari ke kiri terus, atau bisa menjaga kedalaman dengan pemain lain. Ya kita kan nggak tahu ya pertimbangan pelatih. Betul. Tapi ya jadi kalaupun misalnya dipanggil ya mungkin John Herdman melihat sesuatu yang lebih. Dan jangan lupa di situ ada Hoki Caraka juga kan yang mungkin pengen dilihat, walaupun di situ masuknya daftar pemain yang di barisan pemain belakang. Itu salah aja mungkin. Jadi banyak tuh yang nanya-nanya kok Hoki Caraka back. Nggak apa-apa juga. Ya siapa tahu dia versatile juga kan, bisa jadi back. Bahkan dia pernah jadi kiper kan. Jadi ya mungkin ya salah naruh aja. Dan posisi asli Hoki Caraka memang back dulu kan. Memang back tapi dulu akhirnya awalnya. dicoba sama direkturnya Garuda Select tuh Iya, Dennis Wise. Jadi striker dan bagus. Dan bagus iya. Gimana ngeliat Dan Sananta? bisa jadi di sekarang bisa Dijadiin jadiin back juga ya. Benar. Banyak juga kan mungkin. soalnya kan striker-striker Cara jadi back. akhirnya Berbatov pernah jadi back. Jajang Mulyana, Jajang Mulyana, sekarang back juga. Dion Dublin, Hamka Hamzah. Hamzah. Iya. Ini dari dulu awal striker jadi back, jadi striker jadi back lagi gitu. Cuman kalau ini kayaknya kalau kasus yang Hoki Caraka cuman kayak salah Salah naruh aja, salah naruh ya. aja. Nggak usah didramatisir gimana bro. Dan gue juga pribadi senang juga si Hoki Caraka dipanggil timnas. Sepanjang musim dia main sama Persita, sebenarnya Hoki kontribusinya bagus Lumayan, juga, fighting spiritnya juga bagus juga, ngotot gitu. Terus dengan tinggi badan dia sekarang ya daya kejut speednya tuh cepet juga Bur. Jadi Hoki Caraka bisa jadi pilihan. Stamina bagus ya. Dan ada di situ juga ya tentu Hoki ada pesaing lain, ada Excel juga lagi bagus juga kan di Persija. Ya banyak tumbuh penyerang lokal Indonesia baru yang tentu harus diapresiasi. Senang juga lihat penyerang ini bisa dipanggil dan semoga aja performa di timnasnya oke juga. Tuh. Ya, pelatih John Herdman juga pernah bilang nih dalam berjumpa dengan latihan timnas, kan beberapa hari lalu sebenarnya timnas udah mulai latihan ya. Waktu itu tuh Marcelino udah mulai latihan ya kan di hari Jumat ya. Hari Jumat akhir pekan lalu tuh Marcelino ikut join sama tim pelatihan John Herdman. John Herdman saat itu bilang, kata dia mindset orang Indonesia harus diubah gitu. Pemain nomor 9 yang notabene seorang penyerang tuh nggak selalu harus golin. Benar. Jadi sepak bola tuh udah dinamis. Udah bercair, jadi semua pemain tuh bisa golin. Benar, Jadi kita bermain sebagai tim ya. Jadi tugas penyerang tuh nggak selalu mencetak gol. Jadi bisa jadi yang golin ya dari second line atau dari jajaran Ijes, ya kan. Jadi pemain lain bisa mencetak gol, nggak cuma dari striker. Bukti juga dari lawan St. Nevis, golnya juga dari Beckham kan. Dari Beckham Putra satu mencetak 2 gol, walaupun ya 2 gol lain dari penyerang ya, dari Maruzia salah satunya. Dari 44 pemain yang dipanggil, kita lihat lagi-lagi nggak ada nama Dean James nih, pemain dari Go Ahead Eagles. Di FIFA Series kemarin kan banyak yang menilai mungkin Dean James nggak dipanggil karena memang ada masalah pasport gate kan. Karena saat itu dia mungkin jadi salah satu nama yang terseret ya, bersama tim Gaipers, Nathan, Justin, dan juga pemain lain Indonesia yang main di Eredivisie. Ketika masalah pasport gate mungkin udah mulai pelan-pelan, udah mulai teratasi, tapi dia lagi-lagi nggak masuk pilihan nih oleh dari tim kepelatihan John Herdman. Kira-kira apa sih penyebab Dean James nggak dipanggil ke timnas kali ini? Wah, kalau itu kita mesti update lagi ya, karena kabar terakhir sih dia nggak ada cedera, nggak ada apa ya, nggak ada akumulasi juga, nggak ada larangan bermain. Mungkin John Herdman melihat cukup kali ya stok back kiri dan full back kiri atau full wing back kiri. Karena sudah ada Donny Tripamungkas di situ, ada juga Justin Alpan yang bisa taruh situ, ada Nathan Choaon juga, bahkan Kevin Verdong yang bisa taruh di situ. Jadi mungkin John Herdman melihat sudah cukup lah ini segini aja gitu, nggak usah ada opsi lain. Atau juga masih FIFA Matchday kan, masih uji coba. Mungkin juga John Herdman sudah melihat seperti apa kualitasnya Dean James, dan dia mungkin percaya nanti aja lah kita panggilnya nanti aja. Dia percaya mungkin Donny lebih bagus gitu. Mungkin juga pengen menaikkan Donny ya, siapa kita juga nggak tahu kan. Ya itu terserah pelatih juga, mungkin ada pertimbangan lain lah. Kalau gue lihat sih Bur, kalau pemain bola pasti kan walaupun kita dalam satu tim yang sama pasti kan ngelihat persaingan juga kan. Ketika tahu Dean James nggak ada pasti
persaingan di bek kiri kan mulai ngelihat nih, ini kesempatan malah menurut gua buat Donitri, buat temen-temen yang di posisinya bek kiri ya bisa kesempatan buat mereka tuh perform di FIFA Matchday besok sih. Jadi bisa unjuk gigi ke John Hetman juga, terus bisa ngasih permainan ketika Dan James nggak ada sih. Ini peluang banget sih. Jadi persaingan di bek kiri mumpung lagi nggak begitu ketat nih, ya lu harus kasih performa yang bagus dong buat supaya lu bisa dipanggil lagi buat pertandingan besoknya. Apalagi kan setelah FIFA Matchday ada pertandingan-pertandingan berikutnya kan, ada Piala AFF dan ada persiapan FIFA Asian Cup, kayak gitu. persiapan jelang Piala Asia. Jadi kalau kita lihat kemarin klubnya Dean James, Go Ahead Eagles, di matchday terakhir Dean James masih main ya ketika Go Ahead Eagles kalah 5-3 dari RKC Walwich. Saat itu Dean James main 63 menit. Dan bisa jadi dicedera kan, makanya ditarik lebih cepat. Dan juga mungkin ya pemberitaan baru media Belanda nih bilang memang Dean James katanya kurang fit. Mungkin itu jadi salah satu faktor yang bikin dia nggak dipanggil ya. Oke lah Dean James kurang fit. Ketika kita bergeser sedikit ke Asia Tenggara nih, ada Asnawi Mangkualam yang sudah pulih kan. Dia baru aja membantu Port FC juara Piala Liga Thailand ya. Jadi Asnawi itu tercatat sebagai pemain kedua Indonesia yang jadi juara di Thailand setelah Seniwos. Selain itu ada juga Pratama Arhan di Bangkok United yang sebenarnya udah pulih dari cedera lutut dan mungkin memang belum bermain, tapi kan ya dia sebenarnya bisa lah bersaing untuk masuk ke timnas. Lu melihat situasi Arhan dan Asnawi nggak dipanggil karena memang dia kalah saing atau faktor politik di baliknya? Mungkin John Hetman ini kali ya, dapat masukan dari tim pelatihnya kedua klub ya, Port FC maupun Bangkok United, bahwa kedua pemain ini sebetulnya belum mencapai match fitness. Jadi kalaupun misalnya dipanggil, ada kekhawatiran cederanya kambuh nih. Atau misalnya dia pemulihannya jadi tidak berjalan optimal. Karena kan dua-duanya cedera lutut ya kalau nggak salah ya. Dan ACL apa? Iya, pokoknya berhubung dengan lutut lah. Dan itu sesuatu yang berbahaya yang bisa mengancam karir pemain. Jadi mungkin klub dan juga timnas tidak mau mengambil risiko bahwa mungkin dipanggil, tapi nanti tiba-tiba cedera lagi. Atau program pemulihannya tidak berjalan maksimal. Jadi ya mungkin aja itu alasannya, jadi bukan alasan politis. Dia dulu dekat sama pelatih yang sebelumnya gitu. Ya bisa jadi enggak juga kan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi ya pertimbangan utamanya itu soal kebugaran, belum mencapai match fitness, belum main di pertandingan kompetitif juga, baru pulih cedera. Ya penanganannya harus benar-benar maksimal. Kalau enggak ya gawat ke depannya gitu. Kalau menurut gua bukan karena Asnawi dan Arhan kurang perform sih, kurang bagus, tapi gue yakin keduanya masih bagus sih dan layak buat dipanggil timnas. Cuman gue lihat skuad John Hetman sekarang lebih pengennya kayaknya lebih skuad yang jangka panjang. Dia lebih pengen pemain-pemain yang lebih muda, makanya dia di situ dia panggil Buffon, di situ ada Donitri yang posisinya Asnawi dan posisinya Arhan sih. Jadi ini lebih kesempatan buat pemain muda ditunjuk sama John Hetman buat tampil aja sih, bukan karena Asnawi dan Arhan di luar faktor sakit cedera ya Bu. Ini lebih ke John Hetman pengen lebih mempersiapkan tim ini jangka panjang, jadi kasih kesempatan buat para pemain mudanya untuk tampil di timnas senior sih, itu aja sih kalau kata gua. Jadi memang karena keinginan John Hetman untuk mempercayakan pemain-pemain yang lebih muda gitu ya. Kenapa akhirnya Asnawi dan Arhan nggak dipanggil. Walaupun di posisi lain sebenarnya ada banyak juga pemain tua kan, kayak Pelupesi usia 33 tahun. Terus juga di posisi lain juga kayak ada yang lumayan berumur, kayak Jordi Amat dipanggil nggak sih? Jordi Amat dipanggil. Jordi Amat dipanggil juga kan? Dipanggil juga. Kan umurnya juga ada 34 ya. Tapi dengan skuad yang saat ini kan tadi yang sudah kita bahas, pasti John Hetman bakal mencoret lebih dari hampir setengahnya lah ya. Hampir setengahnya, sekitar 21 pemain itu akan dipangkas karena hanya 23 pemain yang bisa masuk DSP ya. Entah itu melawan Oman dan juga Mozambik. Lu melihat kans Indonesia gimana melawan Oman dulu lah yang bakal digelar di GBK pada Jumat 5 Juni 2026? Kans untuk paling tidak meraih kemenangan ada ya, karena terakhir kali Indonesia main lawan Oman di GBK kan waktu itu kalah ya 2-1 atau
apa 3-1 gue lupa, tahun 2010 udah lama banget tuh yang kita tahu di ujung-ujung pertandingan ada penonton masuk lari-lari tuh. Itu ikonik banget tuh kalau ingat namanya Henry Mulyadi kalau nggak salah. Iya benar. Ya kan? Ya dari situ tuh mulai perubahan di PSSI gara-gara itu tuh, gara-gara momen itu. Jadi mungkin lawan Oman bisa lah kita ngasih perlawanan. Apalagi ya dengan pemain yang dipanggil sekarang, dengan nama-nama yang ada, ya bisa lah kali ini bisa mencatatkan kemenangan lawan Oman. Kalau Mozambik ya nggak tahu juga ya, kita kekuatannya agak misteri nih Mozambik. Karena jujur aja jarang-jarang nih dengar Mozambik main di level internasional kan. Tapi secara peringkat dia di atas kita ya, karena dia lebih sering main aja dari kita di sebelum-sebelumnya. Kita kan baru sekarang aja, baru eranya Sintayong aja sadar bahwa ada peringkat FIFA ya. Ada FIFA MSD dan ranking FIFA tuh baru sadarnya sekarang aja, sebelum-sebelumnya mana ada. Iya. Kalau menurut gue sih ini proses buat John Hetman ngeracik timnya aja sih buat ketemu Oman dan Mozambik. Dan gue berharap pemain-pemain muda yang ada di skuad sekarang bisa dipilih lah buat dikasih kesempatan buat besok main di FIFA Match lawan Oman dan Mozambik itu. Ya kalau buat apa ya, kalau gue mah ketika FIFA Match mau menang mau enggak, walaupun itu mempengaruhi peringkat nanti poin FIFA-nya, ya yang penting sih ada pemain muda yang main sih. Yang penting itu buat kesempatan mereka tampil kan, soalnya supaya rasa percaya diri pemainnya juga makin meningkat kan. Ya apa, dengan ada JIC, terus ada Emil juga yang dipanggil, ada Martin Pas, terus ada Kelvin Verdong juga di situ, ya tentu pasti kita ngasih perlawanan sih di situ. Ya kalau menurut Arum bisa menang, gue yakin juga bisa ngasih apa ya kemenangan juga sih buat. Ya kemenangannya tipis berapa lah. Yang penting sih kalau gue mah yang penting mainnya sih. Chemistry-nya dapet, buka di situ ya. Dan ini kan ya pertandingan keberapa sih buat John Hetman ya, ketiga dan keempat. Dan dia kan harus mempersiapkan tim yang jadi lebih matang buat Piala AFF, Piala Asia besok kan. Iya, betul. Itu sih kalau gue. Ini kita lihat PSSI kan juga sudah merilis daftar harga tiket ya. Harga tiket laga dari Indonesia lawan Oman dan juga Mozambik. Ada 3 kategori kan, ada yang Premium West dan East tuh harga 750.000. Terus juga ada Garuda West dan East ada 500.000, dan terakhir ini Garuda South dan North itu yang di belakang gawang tuh. Yang masih di bawah bukan di atas ya. Itu di angka 300.000. Jadi tribun atas nggak dibuka kalau nggak salah ya. Tribun atas nggak dibuka, mungkin dia berkaca ke FIFA Series kemarin yang nggak laku. Kita belak-belakannya memang nggak laku kan. Dan kabarnya kan malah dilepas ke beberapa SSB. SSB jadi buat pada datang. Datang tuh lagi lawan St. Kitts and Nevis. Makanya kan lagi Indonesia lawan St. Kitts and Nevis lebih rame kan ketimbang lagi lawan Bulgaria, karena lagi lawan St. Kitts and Nevis tuh dibuka buat SSB. Jadi penontonnya makanya lebih banyak. Lo melihat dengan harga yang sekarang, sebenarnya PSSI banyak belajar nggak sih dari FIFA Series kemarin? FIFA Series kemarin dengan harga yang mungkin relatif lebih murah, nggak beda jauh lah ya mungkin ya. Tapi sekarang lagi-lagi juga dikasih harga yang menurut gue sih masih mahal sih. Masih mahal. Ketika ekonomi di Indonesia yang belum stabil, supporter diminta paling kecil mengeluarkan uang 300.000 gitu. Dan mereka main di Bogor ya, Bun? Enggak, mainnya di Jakarta. Di GBK. Makanya 300.000 kan lumayan. Apalagi kan ini bukan match yang kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia, dan lawannya juga kan, walaupun Oman tapi kan titelnya cuma uji coba gitu. Kecuali lawan Argentina. Benar. Itu tiket 300.000 murah sih. Tapi kan ini dengan level cuma uji coba, dan ini gimana ngeliatnya? Mungkin PSSI masih ini kali ya. Mungkin fans juga masih belum lihat antusiasmenya lagi kayak sebelum waktu lagi main di kualifikasi Piala Dunia tuh mau lawan siapa aja, tiket berapa aja disikat-sikat aja kan. Sekarang kan antusiasmenya bisa dibilang, bisa diakui menurun ya gara-gara gagal ke Piala Dunia. Dengan harga segitu ya fans juga masih akan lebih mikir-mikir lagi nih. Gue lawannya cuma Oman, Mozambik, tapi ngeluarin duit 300.000 nih satu pertandingan, 2 pertandingan 600.000. Lumayan juga nih, ya kan? Apalagi kalau buat yang punya anak, besok anak mau sekolah nih, ya kan? Bulan Juni Juli nyiapin duit banyak nih buat daftar ulang, buat beli seragam dan macam-macam. Jadi mungkin satu di momen yang salah, yang kedua mungkin PSSI harus harus mikir juga bahwa mungkin udah saatnya timnas Indonesia nih mikir untuk lawannya mainnya nggak cuma di GBK, karena kan selama ini yang dipikir adalah main di GBK ngarep keuntungan kan.
ternyata setelah 2 kali main di Jakarta, di Maret dan bulan ini main di Jakarta, antusiasmenya mohon maaf agak turun. Dan mungkin tidak capai target penjualan. Mungkin di next selanjutnya mungkin bisalah kita main tandang, sekali-kali lah main tandang gitu. Jangan main kandang mulu, jangan jago kandang lah gitu. Sekali-kali main uji coba di tandang lah lawan siapa kek gitu. Gitu kalau gue. Dan PSSI pernah ditanya, lu kenapa sih main kandang mulu? Kan kalau kita mikirnya pasti dia nyari untung. PSSI bisa bilangnya, ya karena nggak ada negara lain yang nggak ngundang. Jadi nggak ada negara lain yang ngundang kita, ya terus gimana kita mau main tandang gitu. Tapi kalau gue sih sebenarnya nggak percaya full 100%. Karena melihat Indonesia yang sudah jauh berkembang saat ini, ya mungkin 1-2 negara adalah ngajak kayak China mungkin, pasti penasaran ya setelah kemarin kalah kualifikasi Piala Dunia. Itu gimana ngeliat soal tiket itu? Kalau soal tiket tentu kemahalan sih Bur, dengan antusiasme sekarang kita nonton timnas juga meredup. Jadi itu tiket 300.000 paling murah kayaknya terlalu mahal. Harusnya PSSI juga ya lihat pertandingan kemarin, bener kata Arung, lihat pertandingan Bulgaria kemarin ya kurang begitu antusias. Kita juga cuman sekedar aja gitu. Terus balik lagi sih, kalau emang si timnas yang berprestasi terus bikin kita seneng buat nonton, kita juga pasti pada berangkat semua. Kembali lagi kayak waktu kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ya sekarang kan kalau menurut gue mendingan lu ngejar kuantitinya deh daripada ngasih harga tiket mahal terus yang nonton juga tiketnya lebih bagi-bagiin. Iya, yang pada akhirnya dibagi-bagiin juga. Ya walaupun ya bagus juga buat anak-anak SSB kemarin juga kan jadi pengalaman mereka nonton senior-senior. Cuman ya sekarang kan ya kita belum semangat lagi buat dukung timnas langsung ke stadion ya, walaupun kita tetap pantau timnas lewat ya siaran televisi kan. Ya kalau misalnya harga tiket diturunin, gue yakin pasti lebih banyak lagi penonton. Dan yang ngapain sih sampai tribun atas ditutup, ya kalau bisa mah semuanya dibuka. Bener. Apalagi ini kan kita kapan lagi kan nonton timnas dengan kualitas timnas yang sekarang. Betul. Kan. Dan nanti kan di Piala AFF timnas main di Pakansari. Nggak main di GBK. Dan ke Pakansari berarti kapasitasnya 30.000 ribuan ya, nggak sampai 40.000. Iya. Dan pasti kan jumlah penontonnya ya mungkin dengan kapasitas yang lebih sedikit mungkin atmosfernya lebih berasa ya. Iya, karena kan jarak antara tribun sama lebih dekat juga lebih dekat kan. Dan antusias penonton di Bogor juga kan tinggi Cibinong juga. Cibinong. Jadi ya itu. Gue juga udah mulai nyari-nyari tiket buat Piala AFF besok sih. Benar. Apalagi kalau pas lawan Vietnam ya. Iya. Vietnam mainnya kandang ya Vietnam. Kandang. Antusias tuh. Biar nimpukinnya lebih gampang kan. Itu dari timnas Indonesia. Kita sedikit bergeser ke jelang final Liga Champions nih. Akhir pekan ini hari Sabtu tanggal 30 Mei ada Arsenal yang akan menghadapi Paris Saint-Germain di Stadion Franz Puskas ya, di Budapest di Hungaria. Jadi kalau kita melihat performa Arsenal musim ini di Liga Champions sangat impresif ya. Dari 14 match Arsenal menang 11 kali, 3 kali imbang dan tak pernah kalah. Sedangkan PSG mencetak 9 menang, 3 imbang dan 2 kalah. Tapi kalau kita runut di perjalanan di fase gugur nih dari babak 16 besar sampai ke semifinal, PSG lebih bagus. Karena PSG mencatatkan 5 menang dan 1 imbang, sedangkan Arsenal 3 menang dan 3 imbang. Karena Arsenal kan seri mulu di depan kandang kan. Dia menangnya pas di kandang. Gue melihat situasi ini seperti apa, Pak? Apakah ini tanda-tanda Arsenal laga akan berjalan menarik, atau seperti final Liga Champions musim lalu ketika PSG membantai Inter Milan 4-0 gitu? Kalau gue berharapnya pertandingan kali ini seru lah. Walaupun misalnya golnya dikit ya 1-0, 2-1. Seenggaknya ada jual beli serangan yang bikin fans tuh fans netral tuh pengen pengen teriak-teriak, pengen excited lah dengan pertandingannya. Kalau musim lalu kan 5-0 yang excited fansnya PSG doang, kalaupun ada itu juga di sini, kalaupun banyak ya. Tapi ya kalau gue pengen melihatnya ya itu tadi, adu taktik antara Luis Enrique dengan Mikel Arteta. Walaupun misalnya salah satu nantinya akan pasif, seenggaknya salah satu akan memberikan serangan balik yang cepat-cepat yang membahayakan. Pokoknya pengennya berharap the best team wins,
Dan juga pertandingannya menarik lah, nggak membosankan, nggak cuma saling nunggu siapa yang mau nyerang dulu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya, saling nunggu, nggak mungkin ada salah satu yang dominan juga. Kalau PSG sih gue nggak yakin. Nggak yakin, pasti bakalan ada jual beli serangan dan semoga aja pertandingannya seru. Walaupun golnya dikit, seenggaknya ada momen-momen yang bikin wah gitu. Kalau gue ngeyakinin Arung pertandingan besok PSG lawan Arsenal bakalan menarik, Rung. Iya. Jadi lu nggak nonton, lu harus nonton pertandingan itu karena pasti kedua timnya ya karakteristik kedua timnya kan menyerang kan sebenarnya. Nggak ada PSG kapan bertahan, terus Arsenal juga kapan bertahan. Jadi pasti bakal jual beli serangannya tuh bakalan banyak dan ya lu tunggu aja momen di mana Arsenal di situ bisa angkat piala nanti. Ini Arsenal tadi kan Bang Feby optimis banget Arsenal akan menghentikan puasa gelar di Liga Champions kan, belum pernah juara kan Arsenal di Liga Champions. Kita flashback ke tahun 2006 tuh, Arsenal kan juga masuk ke final Liga Champions tuh, lawan Barcelona saat itu di Stade de France. Dan sebenarnya performa Arsenal musim ini itu nggak beda jauh sama 20 tahun lalu. Waktu itu juga Arsenal nggak pernah kalah tuh, dari fase grup sampai ke tapi semifinal. Tapi dia waktu itu nggak juara Liga Inggris, Bur. Nggak juara Liga Inggris, kan? Dan lu melihat peluang ini terjadi gimana? Terulang gitu, maksudnya apakah akan terulang situasinya ketika Arsenal menang terus dari fase grup, maksudnya nggak pernah kalah di semifinal waktu itu kan lawan Villarreal tuh kan si Juan Roman Riquelme kalau nggak salah penalti gagal, gue inget banget. Apakah situasi akan terulang lagi? Arsenal dominan dari fase grup sampai semifinal, tapi akhirnya kalah di final gitu. Kalau dilihat final Liga Champions yang Arsenal waktu lawan Barcelona lawan Messi dan Eto'o waktu itu, Messi belum ada, Ronaldinho. Messi ada tapi udah ada tapi nggak main. Messi ada. Iya, tapi nggak main. Eto'o, kipernya Arsenal Jens Lehmann waktu itu. Kartu merah. Tentu skuadnya lebih megah skuad Arsenal waktu itu, Bur. Cuman posisinya yang gue bilang Arsenal waktu itu tuh belum juara Liga belum juara Liga Inggris. Nggak juara Liga Inggris. Nggak juara Liga musim itu. Nah, kalau sekarang Arsenal nih ada nilai positifnya, dia habis juara Liga Inggris, tentu kepercayaan diri pemainnya juga lagi bagus. Dan kalau lu lihat 3 pertandingan Arsenal terakhir tuh, termasuk yang pertandingan paling krusial lawan West Ham itu Arsenal tuh progresnya makin bagus aja. Dan balik lagi, hal kedua positif lainnya, set piece-nya Arsenal udah balik lagi nih, Bur. Jadi itu bisa jadi senjata bahaya buat pas lawan PSG di final Liga Champions nanti. Makanya dengan skuad yang sekarang dia habis juara liga, kepercayaan dirinya bagus, materi pemainnya walaupun tidak semegah waktu final Liga Champions yang kalah waktu itu. Gue yakin Arsenal pasti bisa ngasih yang terbaik di final sekarang dan nggak bakal terjadi seperti final PSG lawan Inter Milan kemarin. Ini bakalan jadi final yang lebih seru. Benar. Jadi Arung dan yang lainnya harus bisa nonton. Tapi jangan lupa ada beberapa tim yang pernah nggak terkalahkan dari fase grup sampai final, tapi kalah di final. Ada dua nih, singkatkan gue ya. Arsenal 2006, MU 2008-2009, MU 2010-2011. Dua-duanya kalah tuh di final tuh MU. Sama-sama nggak kalah dari grup sampai final, kalahnya di final tuh. Sama-sama klub Inggris. Sama-sama klub Inggris tuh. Hati-hati tuh Arsenal tuh di situ tuh, bener. Tapi gimana? Kemarin kan waktu minggu lalu ngobrol sama Bung Ais ya di Omering Zone Okezon, Bung Ais bilang Arsenal kalau mau menang nyontoh Chelsea waktu juara dunia klub tuh. Tiga kali peluang, tiganya langsung gol. Itu tuh satu-satunya cara Arsenal menang tuh besok. Apalagi Arsenal termasuk conversion rate-nya lumayan bagus sih kalau dari set piece ya. Kecuali dari permainan terbuka kayaknya agak kurang. Jadi mungkin peluangnya Arsenal dari bola mati dan juga dari serangan balik cepat yang bisa diselesaikan dengan baik gitu. Itu jadi peluang Arsenal mungkin kalau pengen jadi juara benar ya, nyontek Chelsea 3-0 Maresca kan. Banyak yang memprediksi saat itu PSG dibantai nih. PSG habis ngalahin Madrid kalau nggak salah di semifinal ya. Ya kan Madrid waktu itu di bawah Alonso kan baru tapi udah main tampil oke dengan Gonzalo Garcia-nya waktu itu lagi on fire banget. Tapi bisa dihentiin sama PSG. Dan akhirnya PSG habis juara Liga Champions diajar Chelsea sama gol dari Cole Palmer kan. Dan ini kan duel dua pelatih asal Spanyol nih. Ada Luis Enrique dan juga Mikel Arteta. Jadi seakan-akan tuh pelatih asal Spanyol nggak pernah ada habisnya. Ketika Pep Guardiola mungkin pelan-pelan turun ya kan. Di City udah lama lah. 10 tahun pas. Udah
maksudnya nggak juara Liga Inggris kan, nggak juara Liga Inggris, nggak juara Liga Champion, udah 2 musim terakhir maksudnya. Akhirnya adalah sosok suksesornya kan, ada Arteta di Arsenal, terus juga ada Enrique kan sebenarnya ya ketika Guardiola cabut dari Barcelona di tahun 2012 sempat di Tito Villanova kan, sempat ke pelatih Argentina tuh siapa ya? Tata Martino. Terus Enrique masuk akhirnya ya. Jadi Enrique sama Guardiola kan CS tuh sebenarnya pernah main bareng di Barcelona. Lu melihat dua pelatih ini apa sih kelebihan dari mereka jelang bertemu di final Liga Champions nanti? Kalau Enrique mungkin kelebihannya adalah dia lebih berpengalaman, satu jelas. Juga dia punya taktik yang sebetulnya ini udah banyak dibahas orang ya. Jadi PSG itu setiap kali kick off, bola tuh pasti kalau dia kick off, dia itu pasti tendang ke pinggir lapangan, throw in, buat maksa lawan langsung ngepres. Nah itu tuh salah satu terobosan yang sebetulnya agak baru ya di sepak bola. Tapi kalau di olahraga lain katanya udah dipakai tuh di American football kayak gitu. Jadi Enrique ini adalah pelatih yang satu berpengalaman, dua punya perbendaharaan taktik, tiga dia berani inovasi, berani nyoba-nyoba macam-macam lah, dan dia bisa memegang pemain dengan bagus. Ya, buktinya PSG yang kehilangan superstar semacam Mbappe ternyata bisa juara Liga Champions musim lalu. Jadi itu keunggulannya Enrique. Sementara keunggulannya Arteta adalah dia jeli membaca permainan. Mungkin ada beberapa yang nggak ngeh ya kalau Arteta tuh jago membaca permainan. Dia bagaimanapun dia bisa melakukan sebuah perubahan tiba-tiba di pertandingan, dari yang Arsenalnya ketinggalan bisa jadi sama. Ketika Arsenal unggul dan lawan mulai menekan, dia bisa nyetak gol tambahan. Dan itu adalah salah satu keunggulannya Arteta. Terbukti ketika Guardiola ditinggal Arteta, Guardiola tuh kayak nggak bisa punya plan B ketika City-nya ngadek. Nah itu tuh perannya Arteta tuh di situ tuh, waktu dia jadi asisten pelatih. Jadi itu keunggulannya Arteta menurut gue, bisa baca permainan. Karena dari sejak main, gue lupa David Moyes atau atau Arsene Wenger yang bilang kalau Arteta nih ketika dia pensiun dia akan jadi pelatih karena dia pintar membaca permainan. Ya kan? Jadi tambahan dikit Bur, kalau Arteta karena udah berproses lama di Arsenal, tentu dia udah chemistry sama pemain yang sekarangnya, dengan pilihan-pilihan pemain dia sekarang tentu lebih siap dan lebih matang. Terbukti bisa dilihat dari sepanjang musim ya, akhirnya dia bisa bawa Arsenal juara setelah juara Premier League setelah 22 tahun kan. Yaitu bukti dia bisa meramu dan nyiapin strateginya lebih siap lagi. Dan akhirnya bisa bawa Arsenal ke final setelah beberapa tahun dia semifinal terus kan, di Liga Champions kan. Dan ini final pertamanya Arteta dan Arsenal setelah berapa tahun tuh, 20 tahun balik lagi. Dan ini ya, jadi ini kesempatan emas juga buat Arteta bisa juara ini nih. Terus flashback sebentar ke belakang, kocokan Arsenal juga di Liga Champions juga sebenarnya agak beruntung juga. Dia dibanding PSG yang lu bilang tadi PSG lawannya berat semua kan. Bayern Munchen lah, terus ketemu sebelum Bayern Munchen? Gue lupa lagi. Ketemu tim gede juga lah di situ kan. Dan pokoknya bagannya si PSG lebih berat lah dibanding Arsenal. Ini jadi kayak udah ya kalau di psikologi sepak bola ini kayak udah jalannya Arteta buat ngangkat juara. Walaupun ada prediksi yang dibilang Arsenal nggak lolos semifinal lah, kalah sama Atem, tapi kan itu prediksi itu kan udah terbantahkan dengan performa Arsenal bisa lolos final. Ya udah tanggung nih, udah pasti. Kalau udah final kan kita nggak ada yang tahu kan di final ada kejadian apa, non teknisnya gimana. Pokoknya nanti tinggal kita saksikan ya. Siapa yang akan jadi juara Liga Champions musim ini? Apakah Arsenal untuk pertama kali meraih trofi si kuping besar, ataukah PSG yang akan meraih trofi keduanya ya setelah mendapatkannya di musim lalu. Atau berarti kalau juara lagi berarti back to back gelar Liga Champions. Oke. Baik, kita sudah obrolan kali ini, nanti isu-isu selanjutnya kita bahas di next episode Kick Off ya. Oke Zoners, sudah nggak berasa udah sekitar setengah jam lebih kita bahas mulai dari Timnas Indonesia sampai dengan preview final Liga Champions antara Arsenal versus Paris Saint-Germain. Pokoknya saksikan terus Kick Off yang tayang di hari Rabu dan Kamis setiap pekan ya. Pokoknya saksikan terus Oke Zone. Sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.